Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robin Setiawan bersama rekan saya Rudi Sulandari dan Apriza Yudi Lestari. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil peneliti mengenai penerapan sistem pendukung pemilihan sabun terbaik menggunakan metode SAW yang diampu oleh Ibu Fitria Apriani MKOM. Oke, langsung saja ke latar belakang. Industri perawatan rambut di Indonesia, khususnya produk sampo saset, mengalami pertumbuhan pesat karena harganya yang ekonomis, mudah diperoleh, dan sesuai untuk berbagai kalangan. Namun, banyaknya merek seperti Pantene, Sunsilk, Zing, Clear, dan Rejoice dengan keunggulan masing-masing seiring menyulitkan konsumen dan pelaku usaha dalam menentukan pilihan terbaik secara objektif. Nah, pemilihan sampo saset seharusnya mempertimbangkan beberapa kriteria penting, yaitu harga, kualitas, ketersediaan varian, minat pembeli, ukuran isi, dan bonus produk yang selama ini masih sering dinilai secara subjektif. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW karena bersifat sederhana dan efektif dalam melakukan perankingan alternatif, sehingga mampu membantu menentukan sampo saset terbaik secara objektif, tepat, dan efisien. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan kriteria dan bobot dalam sistem pendukung keputusan sampo saset. Yang kedua, sampo saset manakah yang menjadi pilihan terbaik berdasarkan nilai preferensi metode SAW. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan metode SAW dalam melakukan perankingan alternatif sampo saset berdasarkan kriteria yang diterapkan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menentukan kriteria dan bobot yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan pemilihan sampo saset. Yang kedua, menemukan alternatif sampo saset terbaik berdasarkan hasil perhitungan metode SAW. Dan yang terakhir, menerangkan langkah-langkah perhitungan metode SAW untuk memperoleh hasil evaluasi dan peringkat dari setiap alternatif sampo saset. Selanjutnya yaitu adalah manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi konsumen adalah membantu menentukan pilihan sampo saset terbaik secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua, manfaat bagi pelaku usaha adalah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan stok produk sampo saset. Yang ketiga, yaitu manfaat bagi peneliti adalah menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan metode SAW pada sistem pendukung keputusan. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, yaitu penelitian ini hanya membahas pemilihan sampo saset terbaik menggunakan metode SAW. Yang kedua, alternatif yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup 5 merek, yaitu Pantene, Sunsilk, Zing, Clear, dan Rejoice. Yang terakhir, kriteria ini digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada 6 kriteria, yaitu harga, kualitas, ketersediaan varian, minat pembeli, ukuran militer, dan bonus produk. Bab selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, sistem pendukung keputusan. SPK adalah sistem berbasis komputer yang membantu mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan semi-struktur dengan menyediakan informasi dan analisis secara objektif dan sistematis tanpa menggantikan peran pengambil keputusan. Yang kedua, SAW merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria yang menentukan alternatif terbaik melalui proses normalisasi nilai, pembobotan kriteria, dan penjumlahan untuk menghasilkan nilai preferensi dan perankingan. Di bab selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan sistem pendukung keputusan atau SPK, di mana data berupa nilai numerik dari berbagai kriteria dan alternatif dianalisis menggunakan metode SAW untuk menentukan peringkat sampo terbaik. Data diperoleh melalui observasi produk, kuesioner terhadap responden, dan studi pustaka. Kemudian diolah melalui tahapan SAW meliputi penentuan kriteria dan alternatif, pemberian bobot, penyusunan matrik keputusan, normalisasi, serta perhitungan nilai preferensi. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu konsumen dan pelaku usaha dalam memilih sampo saset terbaik secara objektif, akurat, dan efisien. Dalam operasional variabel tertulis bahwa harga merupakan kos, sedangkan kualitas, variasi produk, minat pembeli, ukuran mili, bonus merupakan benefit. Selanjutnya, populasi dan sampel. Dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen menggunakan sampo saset yang bersifat umum dan tidak dibatasi wilayah tertentu.
Sedangkan sampel penelitian terdiri dari 40 responden menggunakan sampel saset yang memberikan penilaian terhadap setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, di mana jumlah tersebut dinilai memadai untuk mendukung proses perankingan alternatif menggunakan metode SAW. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, data kriteria. Data kriteria berisi informasi kode kriteria, nama kriteria, jenis atribut, dan bobot kriteria yang menunjukkan tingkat kepentingan dalam pemilihan sampel saset terbaik. Di sini kita lihat tabel bagian bobot. Kriteria harga dalam kualitas memperoleh bobot tertinggi sebesar 0,25 karena dinilai sebagai faktor paling dominan dalam keputusan pembelian. Kriteria variasi produk dan minat pembeli masing-masing diberikan bobot 0,15 sebagai faktor pendukung yang mempengaruhi kriteria konsumen. Sementara itu, kriteria ukuran serta bonus atau produk diberikan bobot sebesar 0,10 karena memiliki pengaruh yang relatif lebih kecil dibandingkan kriteria lainnya. Yang kedua, data alternatif. Penilaian diperoleh melalui kuesioner menggunakan skala Likert 1-5. Kemudian hasil penelitian diakumulasi dan dirata-ratakan untuk menghasilkan nilai numerik setiap alternatif yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan metode SAW. Dan nilainya sudah tertulis di tabel berikut. Selanjutnya yang ketiga, perhitungan SAW. Yang pertama, kita akan melakukan normalisasi. Dalam metode SAW, proses normalisasi dilakukan berdasarkan jenis atribut pada setiap kriteria, yaitu benefit dan cost. Nah, dalam normalisasi ini kita menggunakan rumus sebagai berikut. Pada kriteria yang bersifat cost, nilai normalisasi diperoleh dengan membandingkan nilai minimum kriteria terhadap nilai masing-masing alternatif. Proses ini bertujuan agar alternatif dengan nilai yang lebih kecil pada kriteria cost dinilai lebih baik dalam proses pengambilan keputusan. Nah, sementara itu, pada kriteria yang bersifat benefit, nilai normalisasi diperoleh dengan cara membandingkan nilai masing-masing alternatif terhadap nilai maksimum pada kriteria tersebut, sehingga alternatif dengan nilai lebih besar memiliki tingkat preferensi yang lebih tinggi. Nah, dari perhitungan tersebut menghasilkan nilai ini. Yang kedua, menentukan nilai preferensi setiap produk. Untuk menentukan nilai preferensi setiap produk dengan melihat nilai bobot dan nilai hasil normalisasi dengan rumus sebagai berikut. Yang terakhir, perankingan. Perankingan untuk setiap alternatif, di mana perhitungannya dilakukan dengan perkalian setiap kriteria pada alternatif, ternormalisasi dengan nilai bobot setiap kriteria yang telah ditentukan adalah sebagai berikut. Dari hasil perankingan dapat dilihat alternatif A4 clear mendapat nilai terbesar yaitu 0,955 sehingga menjadi ranking pertama yaitu alternatif terbaik. Kesimpulannya, penerapan sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW terbukti mampu membantu memilih sampel saset terbaik secara objektif, sistematis, dan struktur berdasarkan 6 kriteria penilaian. Hasil perhitungan nilai preferensi menunjukkan bahwa sampel saset merek Clear menempati peringkat pertama sebagai alternatif terbaik karena unggul pada sebagai besar kriteria. Dengan demikian, metode SAW efektif digunakan sebagai alat bantu pengambil keputusan yang akurat dan berbasis data bagi konsumen maupun pelaku usaha. Cukup sekian pemaparan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.